Terpujilah Engkau, ya Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, memberikan harapan, bahkan pencapaian yang tidak terhitung besarnya yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Lebih pada saat hari ini, Bapa, Tuhan telah mengantarkan kami masuk dalam persekutuan. Kami bersyukur hal itu semua. Secara istimewa kami mau masuk dan belajar dan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan semua pengharapan iman percaya. Terpujilah Allah, dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita tidak mau putus dan bosan-bosannya kita berpengharapan kepada Tuhan, sebab dalam Dialah segala sesuatunya, dan dalam Dialah kita beroleh pengharapan, kemenangan, keselamatan, dan hal-hal yang semakin besar yang akan diberikan kepada kita. Haleluya. Kita buka kitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-12, 2 ayat saja saudara, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dengan satu berikut persembahan yang benar. Roma pasal 12 pertama dengan sampai kedua demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara atau melihat dalam diri kita sendiri, kalau boleh waktu ini berputar ke belakang untuk tidak masuk dalam hari-hari yang telah kita lalui atau hari-hari yang akan kita dapati lagi ke depan, tentu banyak hal yang mau kita rubah. Supaya apa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih? Karena begitu banyak waktu yang telah terbuang, bahkan tindakan kita yang sia-sia yang baru hari ini kita sadari bahwa ternyata itu tidak berguna. Ada banyak hal di belakang yang telah kita tinggalkan, yang kalau kita lihat bahkan sangat minim manfaatnya untuk keberadaan kita hari ini. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang terkasih, karena tidak bisa lagi kita berputar ke belakang. Dengan apa yang saya maksud untuk merubah kembali hal-hal kekosongan, mengisi kekosongan hal-hal di masa lampau itu, adalah yang harus kita bergerak untuk maju ke depan dan belajar dari hari yang lalu untuk mengisi lebih benar lagi
hari-hari kita ke depan di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, saya melihat apa yang disampaikan oleh firman ini bagi orang-orang Kristen yang ada di Roma. Tentu saudara juga telah mengerti dan memahami ini adalah suatu penguatan dan penekanan yang disampaikan oleh Rasul Paulus lewat seorang perempuan yang mengirimkan membawa surat ini yang bernama Febe, memberikan pengerahan dan penguatan bagi mereka bahwa begitu pentingnya kehidupan mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Begitu pentingnya kehidupan mereka untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Maka sehingga dia berkata, saudaraku, lewat firman ini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, demi kemurahan Allah, dia tidak memberikan suatu penekanan demi misalnya kebahagiaan yang telah kamu raih, atau demi proses yang telah menghantarkan kamu untuk semakin sukses. Maka sudah sepatutnya engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang benar, mempersembahkan hidupmu untuk sebagai ibadah yang sejati. Tidak seperti itu. Maka ketika Paulus memberikan penjelasan atau penyampaian yang sangat jelas bahwa sebuah ruang lingkup yang ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan siapapun itu dibungkus dengan satu kata. Apa yang dikatakan firman ini, bahwa itu semua adalah kemurahan Allah. Puji Tuhan. Pencapaian demi pencapaian itu adalah kemurahan Allah. Maka demi kemurahan Allah itu, anugerah Allah yang tanpa batas itu, dia yang tidak dapat membatasi dirinya bagi siapapun. Diberikan kata nasihat supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Puji Tuhan. Persembahan yang hidup berbicara tentang persembahan. Apa yang disinggung oleh Paulus ini, kalau kita melihat ke belakang dan belajar tentang persembahan-persembahan apa yang telah disampaikan oleh Allah melalui Musa. Ada banyak di sana jenis-jenis bentuk-bentuk persembahan yang harus dibawa orang-orang Israel masuk ke bait suci, ke bait Allah untuk membangun peribadatannya kepada Tuhan. Ada persembahan ucapan syukur, ada persembahan penghapus dosa, ada persembahan wangi-wangian, dan bentuk persembahan-persembahan yang lain. Dan di situ harus ditemukan bahwa persembahan itu secara khusus persembahan yang berbentuk dia makhluk hidup, harus ditemukan dan diperiksa bahwa tidak ada satu cacat pun ditemukan dalam persembahan itu. Amin. Dia tidak bisa ada cacat di sana. Misalnya persembahan korban sembelihan domba atau lembu, ketika dia mau dibawa untuk dipersembahkan, sebelum dia disembelih, maka para imam harus meneliti dan memeriksa
Apakah ada cacat atau tidak? Nah, bagi kita saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus dikatakan sebagaimana persembahan itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yaitu yang kudus. Maka ketika menjadi persembahan yang harus kita bawa di hadapan Tuhan, di altar Tuhan, adalah persembahan yang hidup itu. Bukan lagi persembahan kambing domba, sapi lembu yang tambun. Persembahan yang hidup yang mau disembelih. Tetapi Paulus menekankan bagi mereka bahwa peralihan dari persembahan itu menjadi sebetulnya adalah di dalam kehidupan mereka sendiri, di dalam kehidupan jemaat itu, di dalam tubuhmu sendiri, di dalam diri kita sendiri hari ini menjadi bagian persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, untuk masuk dalam hal itu, apa yang menjadi sumber menjaga kekudusan dirimu? Apa yang menjadi acuan bagi kita untuk mempertahankan bahwa kita ini adalah persembahan yang hidup yang harus kita persembahkan bagi Tuhan demi kemurahan Dia yang telah dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Bahwa Paulus berkata lewat firman ini harus ada perubahan-perubahan yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ada perubahan. Itu sebabnya di awal tadi setelah saya sampaikan, sekiranya ada waktu untuk kembali ke belakang, saya kira kita mau untuk memperbaiki segala yang lewat itu. Tapi karena tidak ada lagi waktu kita untuk mundur ke belakang, untuk mengubah, mengisi kekosongan di masa-masa yang lewat itu, hari ini sampai ke depan, bahwa Dia berkata, firman berkata, maka yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Itulah yang ditekankan oleh Paulus bagi mereka supaya menjaga kekudusan di dalam kehidupan mereka, karena sebagaimana keberadaan mereka, keberadaan kita adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pandangan-pandangan yang skeptis misalnya, yang mungkin membawa engkau masuk ke dalam keraguan-raguan, itu harus kita ubah. Amin. Yang membawa suatu pandangan keraguan-raguan sehingga mengendorkan semangatmu. Maka hari ini firman Tuhan berkata, saudaraku yang terkasih, haruslah berubah oleh pembaharuan budi kita, pembaharuan cara pandang kita, pola pikir kita, sebagaimana realita yang diperhadapkan bagi kita. Tidak bisa bahwa kita hal apa yang diberikan bagi kita, realita yang telah kita hadapi, tidak bisa kita harus memberikan suatu penilaian bahwa di sana ada hal yang kurang baik. Nah, jika itu terjadi, maka hari ini yang harus kita rubah adalah yang sekalipun mungkin itu menghantarkan, membawa engkau dalam prediktifmu itu membawa hal yang tidak baik, bahwa kita harus percayakan bahwa di sana Allah sedang bekerja
masuk ke dalam hal-hal yang produktif. Haleluya, amin. Kita harus percayakan itu, bahwa Tuhan mengantar engkau begini, Tuhan menghadirkan seperti ini harus kau temui. Tuhan mengizinkan engkau harus menghadapi persoalan seperti ini. Tidak baik kalau kita berpikir sesuatu lebih dulu hal yang negatif dalam situasi itu. Tetapi kita harus rubah itu dari pandangan-pandangan yang skeptis yang memberikan suatu keraguan-raguan itu, harus memberikan suatu pandangan dan pemikiran bahwa ada di sana hal-hal yang optimis, hal-hal yang positif, bahwa Tuhan sedang bekerja membentuk engkau. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya dia berkata, berubah oleh pembaharuan budimu. Dengan hal itulah kita bisa memilah-milah, membedakan apa sebenarnya yang baik bagi Tuhan dari kehidupan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Kita kunci dulu di situ, karena itu titik 2. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang baik. Dapat saya pastikan, tidak ada satu orang pun yang tidak mengerti apa itu yang baik. Pasti semua orang mengerti dan memahami apa itu yang baik. Haleluya. Manakah kehendak Allah, apa itu yang baik? Itulah yang harus kita kerjakan. Apa itu yang baik? Menjaga kekudusan, merubah pola pikir. Kalau kita menurut daripada firman ini, mempersembahkan kehidupan tubuhmu sebagai persembahan yang benar, sebagai persembahan dalam ibadahmu yang sejati, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan. Dan yang sempurna. Saudaraku yang terkasih, ada lanjutannya di situ ayat yang ketiga. Apa namanya? Tidak bisa engkau memaksakan kehendakmu. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Biarkan mengalir secara alami, berjalan begitu saja. Haleluya. Yang penting dikatakan Paulus, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, itulah ibadahmu yang sejati. Biarkan Tuhan bekerja, roh hikmat yang akan mengantarkanmu berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan engkau paksakan yang belum waktunya. Haleluya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus lewat firman, aku berkata kepadamu setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Di situ kata kuncinya. Haleluya. Mana kau paksakan? Tidak salah engkau orang benar berjalan keputusan kepada Tuhan. Tidak salah, itu sangat baik engkau berpuasa.
Ada harapanmu, supaya harapanmu itu terpenuhi, supaya keluarga-keluarga kita semakin takut akan Tuhan. Ada yang sakit disembuhkan. Begitu. Kalau engkau melaksanakan tapi firman Tuhan, demi kasih karunia yang ada padaku berdasarkan itu firman Tuhan, kata Paulus, biarlah engkau berpikir begitu rupa, biarkan bagaimana Allah membentuk proses kehidupan kita. Haleluya. Turuti saja, ikuti saja kemauannya, di kemana kita mau diarahkan. Tidak bisa kita berkehendak sendiri. Barangku yang terkasih, saya teringat lewat firman ini tiba-tiba dalam malam yang kedua. Ketika seorang pemuda ini asik dengan cara hidupnya sendiri, mau dia bawa kemana dia hidupnya sendiri, apa yang terjadi? Seorang pemuda itu menemukan kemerosotan dalam hidupnya. Itu perumpamaan anak yang hilang di malam yang kedua itu. Habis semua. Oke, dia minta dia untuk hidup dengan caranya sendiri, maka ayahnya dia berikan itu. Lalu apa yang terjadi, saudara yang terkasih? Itu telah kita sampaikan dalam malam yang kedua, dalam ibadah kebaktian awal di gereja ini. Tidak ada hal-hal yang baik yang dia jumpai, tidak ada hal-hal yang menentukan yang dia temukan, bahkan merugikan dia sendiri. Maka perlu ada kesadaran. Haleluya. Tidak bisa hidup dengan seenaknya sendiri, tidak bisa. Kita milik usaha misalnya, kita sebagai seorang pedagang, semua sukses betul. Kita karir kita semakin berkembang betul. Tetapi di situ tidak bisa kita dengan cara hidup kita dengan seenaknya kita sendiri. Harus ada kesadaran bahwa itu semua bersumber dari Tuhan. Kalau dia kunci, dia mau hidup dengan caranya sendiri, dia atur sedemikian dengan caranya sendiri, bagaimana dia senang, dia melupakan segalanya, dia lupa dari mana asalnya, dan seterusnya. Syukur-syukur kalau ada kesadaran seperti seorang pemuda ini. Saya mengutip apa yang ditambahkan oleh orang pendeta ini. Karyawan saja saya diterima di perusahaan bapak saya akan kembali. Ada kesadaran. Rupanya lebih daripada yang dia pikirkan ketika ada kesadaran untuk bertobat. Apa yang dia terima, saudaraku yang terkasih? Menjadi ahli waris. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dikatakan dari semua itu apa yang disampaikan oleh Paulus bagi kita, yaitu kemurahan menasihatkan kita oleh karena kemurahan Allah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Ada diberikan pendamping bagi kita. Apa itu pendamping? Berdasarkan kasih karunia yang diberikan kepadaku, aku berkata kepadamu setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Itu yang menjadi pendamping bagi kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jangan sekali-sekali kau akan stres, kau akan merasa rugi, kau akan frustasi. Terakhir, ya sudahlah, Tuhan ternyata tidak berhenti. Itu akan menjadi jawaban terakhir. Padahal kita tidak mau didampingi lewat firman ini. Jangan engkau pikirkan yang lebih patut dan kau pikirkan sesuai dengan ukuran iman yang dilakukan Tuhan bagi kita. Amin. Maka jadilah kehendak Tuhan bagi kita. Kita jaga sikap kita ke depan. Mari kita isi hari-hari kita yang kosong yang selama ini, kita isi dengan hal-hal yang positif, yaitu lewat kebenaran firman. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah